Ya, Ibu. Nama Angelina Putri. Ya, saya. Maaf, Ibu, kami tidak bisa share materi. Oh, sini. Siapa yang share ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok tentang kelainan tentang distosia kelainan skala 1. Perkenalkan, saya atas nama teman saya nama Angelina Putri Dondo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Jadi baik, terima kasih. Langsung saja, pengertian distosia karena kelainan his atau tenaga. Distosia karena kelainan his atau tenaga adalah kesulitan dalam jalannya persalinan. Distosia dapat disebabkan karena kelainan his, yaitu hipotonik dan hipertonik. Karena kelainan besar anak, bentuk anak, hidrosefalus, kembar siam proplas dan tali pusat, letak anak, letak sungsang dan lintang, serta karena kelainan jarum lahir. Distosia karena kelainan his antara lain berupa inersia uteri atau hipotonik uterine contraction, 2 inersia uteri primer, 3 inersia uteri sekunder, 4 tetania uteri, 5 aksi uterus inkoordinasi. Distosia karena kelainan his dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain primigravida, multigravida, dan granda multipara. Hereditar, emosi dan ketakutan memegang peranan penting, salah satu pimpinan persalinan atau salah dalam pemberian obat-obatan. Bagian terbawah janin tidak berhubungan dengan segmen bawah rahim. Ini dijumpai pada kelainan letak janin dan disproporsi cephalopelvic. Kelainan uteri, misalnya uterus bicornis dan unicolis. Kehamilan postmatum. Komplikasi yang disebabkan karena kelainan his adalah kelainan his inersia uteri dapat menimbulkan kesulitan, yaitu kematian atau jelas kelahiran, bertambahnya risiko infeksi, kelebihan dan dehidrasi dengan tanda-tanda nadi dan suhu meningkat, pernapasan cepat, turgor berkurang, meteorimus, dan acetonuria. Faktor-faktor makrosomia, bayi dan ibu yang menderita diabetes sebelum hamil dan bayi dari ibu yang menderita diabetes selama kehamilan. Itu terjadinya obesitas pada ibu juga dapat menyebabkan kelahiran bayi besar. 2 pola makan ibu yang tidak seimbang atau berlebihan juga mempengaruhi kelahiran bayi besar. Pengertian hidrosefalus. Pengertian hidrosefalus adalah suatu keadaan di mana terdapat timbunan liquor cerebropinalis yang berlebihan dalam ventrikel yang disertai dengan adalah jenis penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak. Penyakit ini juga dapat ditandai dengan
dilatasi vertikal cerebral biasanya terjadi secara sekunder terhadap obstruksi jalur cairan cerebrospinalus disertai oleh pimpinan cairan cerebrinalis di dalam kranium. Secara bentuk umum hidrosefalus berdasarkan sirkulasi. Hidrosefalus non-komunikan, hidrosefalus bertekan normal. Pengertian anesefalus. Anesefalus adalah suatu keadaan di mana sebagian besar tulang tengkorak dan otak tidak terbentuk. Anesefalus merupakan suatu kelainan tabung saraf yang terjadi pada awal perkembangan janin yang menyebabkan kerusakan pada jaringan pembentuk otak. Anesefalus terjadi jika tabungan saraf sebelah atas gagal menutup, tetapi penyebabnya yang pasti tidak diketahui. Anesefali dapat terjadi karena disebabkan oleh infeksi kuman toksoplasma, cerubella, dan lain-lain. Di samping juga karena kekurangan asam folat sehingga pembentukan organ janin tidak sempurna. Kelainan panggul, distosia karena kelainan jalan lahir dapat disebabkan adanya kelainan pada jaringan keras atau tulang panggul atau kelainan pada jaringan lunak panggul. Anatomi panggul normal, bidang dan ukuran panggul karena panggul terbentuk sukar untuk menutupkan masing-masing bidang pada lokasi yang tepat. Untuk memudahkan ditentukan 3 bidang khayal dan rongga panggul. Yang pertama, pintu atas panggul, yang kedua ruang tengah panggul, yang ketiga pintu bawah panggul. Tulang-tulang panggul terdiri dari osteosae yang terdiri dari oslium, os ischium, os pubis, os sacrum. Macam-macam distosia jalan lahir. Distosia karena kelainan panggul dapat berupa kelainan bentuk panggul yang tidak normal, hygenozoid, misalnya panggul jenis Naegele, rakitis, dan skoliosis, kiprosis, dan lain-lain. 2. Kelainan ukuran panggul sempit. Panggul disebut sempit apabila ukurannya 1-2 cm kurang dari ukuran yang normal. Terima kasih. Kelainan pada kala 1. Distosia pada kala 1. Ada 1 distosia karena anesefalus ini bukan milik, nggak usah kita terangkan, ini bukan milik kita, ya. Distosia karena kelainan his atau tenaga. Jadi maksudnya apa? Kan ada kontraksi ya. Normalnya kontraksi itu kan itu di mana? Partograf itu ada 3. Lemah, sedang, kuat. Lemah itu 0 sampai 20 detik. Sedang 20 sampai 40 detik. Kuat 40 sampai 60 detik. Nah, itu normalnya. Nah. Ada dibagi 3. Kalau masih lemah itu masih dalam pembukaan 1 fase laten 1 sampai 3 itu lemah, kan kayak gitu. Semakin pembukaannya semakin bertambah, kontraksi itu akan semakin kuat. Itu normalnya. Tetapi ini ada tidak normal. Dikatakan distosia karena kelainan his.
Contohnya apa inersia uteri? 1. Inersia uteri itu atau hipotonik uteri kontraksinya lemah. Nah, inersia uteri ini dibagi 2, primer dan sekunder. Primer bagaimana? Primer itu mulai awal, wis. Mulai masuk ke ruanganmu, itu sudah tidak ada kontraksi. Itu primer. Nah, kalau sekunder, waktu masuk kontraksinya ini bagus. Nah, kemudian lambat laun kontraksi ini tidak bagus, tetapi melemah. Ini namanya inersia uteri sekunder. Ya, jadi ini cuma ada 3. Milik kamu ada 5 karena 2 dan 3 ini kamu sendirikan. 2 dan 3 ini bagian dari pertama. Inersia uteri dibagi 2. A, inersia uteri primer. B, inersia uteri sekunder. Kayak gitu. Oke? Baik, Ibu. Nah, terus tetania uteri. Ini hisnya kuat. Terlalu kuat. Lebih dari 60 detik. Nah, apa, Bu? Apa, Bu? Mas, efeknya? Nah, kalau kontraksi ini terlalu kuat, maka sepertinya halnya kalian berlari. Lari suet, jelek. Lari cepat. Cepat sampai, berarti cepat lahir. Tetapi juga ada efeknya. Tonus otot ini jadi lemah. Ya kayak kesesalan langsung ambruk, Bro. Tonus otot rahim ini juga lemah. Lemah, wis. Akhirnya bisa terjadi perdarahan. Itu efeknya. Setelah bayi lahir. Yang kedua, tetania uteri ini kalau tidak diimbangi dengan pembukaan, maka akan terjadi robekan uterus. Atau hubungannya dengan nomor 5, aksi uterus inkoordinasi. Ya seperti kresek kain dalam taruh di kresek, kamu tonjok terus, dia akan lepas. Pecah. Nah, apa yang menyebabkan pecah itu ada 2 segmen. Dalam perut kita itu ada 2 segmen, yaitu segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Kalau segmen bawah rahim ini nekan, jelek, harapan kita segmen bawah rahim ini membuka, kontraksi lagi, seret, ini membuka, seret. Kontraksi lagi, seret, ini buka, akhirnya terjadi pembukaan lengkap, lahirlah bayi. Tetapi kalau aksi interest koordinasi ini tidak ada koordinasi antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Jadi segmen atas rahim menekan seret, tetapi segmen bawah rahim ini tetap tidak bergeming. Tidak ada pembukaan. Terus ditonjok, terus jebol bleng. Makanya kalau hitnya terlalu kuat, kita juga harus observasi ya. Aduh, isi wapi rek. Cepet balik kok lahir yuk, belum tentu. Iya enggak? Hati-hati. Ya. Asalkan kita menolong persalinan sesuai teori, insya Allah tidak akan terjadi kecelakaan. Seandainya pun terjadi kecelakaan kerja, itu kita tidak bersalah. Begitu di audit maternal perinatal, saya sudah melakukan sesuai teori. Kayak gitu, makanya jangan menyimpang ya. Nanti kalian di mana di lapangan akan mengerti. Jangan bilang lapangan tidak sama dengan teori, tidak. Ya,
Teori itu adalah patokan. Lapangan ada yang namanya orang berjalan. Ya toh, saya ke kampus. Jalan kaki dari kosan ke kampus itu adalah 30 menit. Berhubung macet, akhirnya 45 menit. Nah, itu kan temuan. Ya enggak? Nah, patokannya cuma 30 menit. Begitu juga teori. Teori nolong bersalin itu seperti ini. Ternyata saya lihat di lapangan seperti itu. Kok ada temuan lain, ada apa ya? Apabila senior-senior kita melanggar, ya melaksanakan proses persalinan dengan teori lain, kita harus melihat sesuai enggak, enggak ojo kok tiru. Banyak nanti kamu akan ada temuan-temuan. Karena Bu Rohama dulu orang lapangan, bukan orang, saya belum jadi dosen, itu saya orang lapangan, ya, bukan orang praktisi, saya bukan dosen. Jadi lulus SPK saya masuk rumah sakit, lulus bidan saya masuk rumah sakit double kanan kiri karena masih bujang. Nah, terus ikut suami di NTT masuk rumah sakit. Nah, terus baru pulang dari NTT, ini saya jadi dosen. Jadi ada yang A, ada yang B. Tuh ya. Lanjut. Jadi ada 3 kelainan inersia uteri, tetania uteri, dan inkoordinasi uterus. Nah, penyebabnya apa? Ada primi, multi, dan grande multi. Primi masih belum ngerti. Jadi paniknya lebih dulu. Nah, stresor wis. Jadi psikologis itu penting. Multi atau grande, perutnya ini terlalu kendor. Tuh, contohnya kayak gitu. Terus bagian bawah janin tidak berhubung rapat dengan segmen bawah rahim. Maksudnya bagaimana? Bagian bawah janin, harapan kita kepala ya, ini tidak nempel. Jadi mengambang, ini biasanya terjadi pada primi atau, terjadi pada multi. Karena perutnya sudah kendor, kepala ini tidak ada yang fiksasi, tidak masuk. Atau faktor lain, ada lilitan tali pusat sehingga tidak bisa turun. Nah, kan nggak ada kontraksi, ya. Jadi nggak ada penyebab lah. Bisa menyebabkan berarti kelainan posisi. Kelainan uterus bicornis ini saya tidak pernah tahu ceritanya. Ini kelainan daripada bentuk uterus. Jadi uterusnya tidak seperti ini, tidak, tetapi ada lekuan-lekuan itu. Ya. Salah pimpinan persalinan atau salah dalam pemberian obat-obatan. Ini hati-hati. Salah pimpinan apa? Esek dukur harus dipimpin. Kepalanya masih H2. Ayo bu ngeden bu. Akhirnya orangnya kelelahan. Kita tidak boleh. Kita boleh mimpin itu kalau kepala sudah kroning, wis ketok, ya. Nah, apa akibatnya? Ya banyak. Persalinannya lama, tidak lahir, ojo langsung kematian lah. Kematian wis terakhir, Dek. Ya enggak. Jangan kematian lah. Ya kalau kalian langsung kematian, aduh. Aspeksia intrauteri, aspeksia extrauteri itu pada janin. Nah, pada ibu bisa terjadi resiko infeksi karena terlalu lama.
kayak gitu. Didik kematian ya. Nah, faktornya apa? Banyak faktor dari bayi, dari ibu. Nah, ini janin makrosomi. Janinnya terlalu besar. Kemudian hidrosefalus. Kepala janinnya besar sehingga tidak nempel. Nah, ya ini sudah tidak usah kita bahas, ini bukan milik kita itu. Anencephalus, kepalanya kecil sehingga tidak mengambang, tidak terfiksasi. Nah, ini nggak usah bahasan kita. Anencephalus disebabkan oleh, bukan milik kita ini ya. Ini kelainan panggul. Jadi panggul itu ada pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, kepala ini akan masuk pertama melewati pintu atas panggul. Begitu kita VTE sudah masuk, tapi masih tinggi. Sudah aman kita. Masih hot 1, tapi sudah masuk. Aman kita nolong. Tapi kalau kita VT jebret, kepalanya belum masuk. Saya VT ini masih terdorong. Nah, belum terfiksasi. Lah, ini belum masuk. Ini kita tidak boleh nolong. Ya, ini kelainan panggul. Panggulnya sempit, belum masuk kok. Kalau belum masuk, masa mau kita tolongi ya toh? Ya enggak? Tuh, jadi aja, bisa aja ditolong, siji. Nah, kemudian kita observasi lagi. Masuklah ke pintu tengah panggul. Oh, sudah O2. Nah, turun lagi nanti. O2. Nah, habis itu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul, plek, sirai janin ini sudah tampak. Oh, sudah O3. Sudah. Nah, jadi ada tinggal 3 pintu ya. Lolos pintu atas panggul, lolos pintu tengah panggul, belum tentu lolos pintu bawah panggul. Ya. Nah, kebanyakan kalau pintu bawah panggul bagaimana Bu ceritanya Bu? Ini sudah buka lengkap Bu. Sudah buka lengkap tapi mulai tadi tidak lahir-lahir Bu. Dipimpin 1 jam sudah tidak lahir Bu. Tuh, kayak gitu ya. Sudah. Untuk sementara cukup sekian dari Bu Rokama. Kan enggak?